Pemerintah masih melakukan pemantauan situasi politik Afghanistan dalam menyikapi konflik di negara tersebut. Pemerintah lebih mengedepankan upaya menjaga kondisi dan keamanan para WNI yang ada di Afghanistan daripada sikap politik Indonesia dengan Afghanistan yang saat ini dikuasai Taliban. Bagaimana kondisi WNI di sana? Apakah ada skenario pemulangan warga negara kita? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. Pak Faiz, apa kabar? Selamat bergabung di Prime Time, Pak. Kabar baik, selamat sore Pak Doni. Baik, Pak Faiz, sebenarnya ada berapa total WNI kita yang tinggal di Afghanistan, Pak? Dan apa kegiatan mereka di sana? Kalau dari data yang ada dimiliki oleh KBRI, terdapat 15 WNI kita di sana. Di antaranya mereka yang bekerja pada misi PBB, ada juga yang bekerja di private sector, ada swasta, ada juga yang menikah dengan warga negara setempat, dan ada beberapa anak-anak. Itu data yang kita peroleh dan kita catat, namun terkadang kita tidak bisa menutup kemungkinan ada juga WNI yang tidak pernah melaporkan diri mereka ke KBRI, sehingga angka ini bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Prediksi Anda, Pak Faiz, warga kita yang ada di sana yang masuk lewat jalur yang tidak resmi, kira-kira ada berapa orang, Pak? Sebenarnya tidak mudah kita mengantisipasi ya. Kadang-kadang mereka datang untuk bekerja dan tidak juga karena mungkin merasa kunjungannya singkat, tidak langsung melaporkan kepada KBRI. Namun yang kita catat saat sekarang adalah mereka 15 orang ini yang menjadi prioritas yang terus dihubungi dan dipastikan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka oleh KBRI. Ya, Pak Faiz, pada saat kita berdiskusi kali ini, apa kondisi terkini dari Afghanistan, khususnya kota Kabul dan sekitarnya, Pak? Memang kita mencoba mengikuti informasi terkait perkembangan di Kabul dan Afghanistan dari KBRI kita di Kabul. Sejauh informasi yang kita dapatkan, memang kondisi lebih membaik ya dibandingkan pada saat-saat awal, dan juga diinformasikan bahwa bandara yang sebelumnya chaotic atau chaos sekarang sudah mengarah ke satu stabilitas. Harapan kita ini adalah salah satu kondisi yang akan bisa menjadi lebih stabil lagi, sehingga arah ke depannya situasi kondisi di Afghanistan lebih bisa diprediksi. Ya, melalui video yang viral di media sosial, saya yakin Pak Faiz juga sudah menyaksikan ya betapa banyak warga Afghanistan sendiri yang ingin keluar dari negaranya. Apakah skenario pemulangan warga negara sudah dibicarakan? Memulangkan 15 orang mungkin secara teknis tidak sulit ya Pak ya, tapi tentu ada strateginya. Menurut Anda? Memang tidak mudah ya, jangan melihat angkanya memang. Karena kondisi di Afghanistan sendiri sangat dinamis dan terus mengalir, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah kondisi akan terus mengarah satu kondisi yang lebih baik. Namun ada semacam katakanlah komunikasi yang terus kita bangun dengan pihak NATO, pihak Amerika Serikat, dan juga pihak Turki. Ibu Menteri Luar Negeri baru saja berkomunikasi dengan Menlu Turki, utamanya untuk bisa memastikan pada waktunya kita nanti melakukan evakuasi, tidaknya negara-negara yang menjadi kunci bagi akses masuk ke wilayah bandara misalnya sudah cukup terinformasi dan bisa memberikan fasilitasi mereka. Ya, Pak Faiz, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan sikap kita, ada 7 hal yang disampaikan. Tapi kondisi di lapangan mungkin ada penyesuaian. Sebenarnya bagaimana realitas politik atau realitas di lapangan sendiri terhadap kondisi Afghanistan terkait dengan hubungan diplomatik dengan Indonesia, Pak Faiz? Kita dengan Afghanistan adalah 2 negara bersahabat ya. Dengan kalau kita melihat sejarah panjang hubungan antara Indonesia dengan Afghanistan, kita tentunya bisa mencermati bahwa hubungan tersebut bersejarah dan ada kedekatan hubungan antara berbagai kalangan di kedua negara. Kalau kita mencermati dari sisi hubungan diplomatik sendiri, kedutaan besar kita di Afghanistan tidak pernah ditutup, senantiasa beroperasi, sekalipun ada masanya kondisi stabilitas di negara tersebut sangat mencemaskan. Namun KBRI kita terus beroperasi, dan itulah yang juga kita lakukan pada saat sekarang. Dengan beroperasinya KBRI kita tentunya akan membantu pemerintah pusat mendapatkan informasi yang seutuh-utuhnya atas dinamika yang terjadi di Afghanistan. Dengan demikian informasi itu akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menetapkan sikapnya ke depan. Situasi di Afghanistan masih sangat mengalir, dinamis. Mudah-mudahan ke depannya ada satu proses politik di sana yang bisa mengarah pada satu rekonsiliasi yang inklusif. Dengan demikian kita bisa meyakini arah ke depan Afghanistan adalah satu yang
damai dan dengan kesiapan mereka untuk adanya satu rekonsiliasi dan penyelesaian damai di antara mereka. Apakah karena faktor aspek ideologis, Pak Faiz, sehingga Anda menyatakan kita lebih confidence hubungan bilateral kita dengan Afghanistan, walaupun sekarang dikuasai oleh Taliban, tidak akan menimbulkan masalah ke depannya? Kita semuanya mencermati apa hal-hal yang disampaikan oleh pihak Afghanistan. Namun tentunya proses ini masih panjang. Kita tidak akan memutuskan satu sikap politik dalam waktu yang pendek. Ada perlu satu proses di mana kita juga mengikuti diskusi-diskusi pembahasan pada tataran multilateral, regional, dan juga bagaimana negara-negara mengambil sikapnya. Kita tentunya berharap ada satu proses internal yang inklusif yang diselesaikan di antara masyarakat Afghanistan sendiri. Karena perdamaian dan stabilitas yang akan menikmati adalah bangsa Afghanistan sendiri dan tentunya negara-negara sahabat mereka. Dengan demikian, ini satu yang kita antisipasi dan ingin terus kita cermati dalam beberapa waktu ke depan. Ya, Pak Faiz, sejumlah negara saat ini sudah merecall duta besarnya di Kabul. Apakah kita juga akan memiliki skenario yang sama? Kalaupun iya, apa indikator bahwa duta besar kita harus dipanggil pulang, Pak? Sebenarnya kalau kita cermati, masa tugas duta besar kita sudah mendekati selesai ya. Dan proses penggantian juga sudah berjalan. Dengan demikian, proses ini juga menjadi salah satu yang kita perhatikan. Kalau kita mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Kemlu, beberapa butir yang kita tetapkan, salah satu yang juga kita garis bawahi adalah KBRI akan tetap beroperasi, namun dengan jumlah staf yang minimal atau essential staff. Dengan demikian, kehadiran diplomat ataupun pejabat lainnya yang mendukung tentunya akan bisa kita pastikan dan putuskan melihat dengan sejauh mana kepentingan kita dalam jangka waktu ke depan ini dan bagaimana figur yang kita mintakan bertugas nantinya betul-betul bisa mewakili kepentingan Indonesia dan masyarakat kita di Afghanistan. Pak Faiz, saya tidak bisa membayangkan dalam situasi chaos beberapa hari lalu di Afghanistan, khususnya di kota Kabul, terkait dengan upaya kedutaan besar kita di sana untuk tetap berkomunikasi dengan 15 WNI kita di sana, Pak. Secara teknis bagaimana tetap menjaga komunikasi sehingga sewaktu-waktu mereka mungkin harus dikumpulkan atau dipulangkan tidak mengalami kesulitan, Pak Faiz? Ya, betul sekali. Tidak mudah memang kalau kita cermati. Namun yang juga kita bergembira bahwa komunikasi masih bisa terus terjalin. Dan bahkan beberapa dari warga negara kita sudah saat sekarang berpindah ke KBRI kita di Kabul, sehingga dengan demikian akan lebih memudahkan konsolidasi saat pada waktu yang nanti kita memerlukan satu proses evakuasi. Namun kami dikabari oleh teman-teman di Kabul, di KBRI Kabul, bahwa sampai saat ini komunikasi masih bisa mereka lakukan dengan warga negara kita yang masih berada di Kabul atau di Afghanistan sampai saat sekarang. Baik. Pak Faiz, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Faiz. Terima kasih Pak Doni.